Anda kembali di Prime Time News, pemirsa. Keluarga Arya Daru Pangayunan mengungkap tengah berunding menunjuk kuasa hukum. Untuk menyikapi kesimpulan tim penyelidik, pihak keluarga masih meyakini sang diplomat meninggal bukan karena keputusannya mengakhiri hidup dan mendorong kepolisian untuk melanjutkan proses penyelidikan. Berlanjutnya, proses penyelidikan kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan sangat ditentukan oleh adanya informasi dan bukti baru. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Ronald Simanjuntak menegaskan bahwa penyelidikan kasus ini belum ditutup dan terbuka untuk beragam masukan termasuk pihak keluarga. Tidak menutup beliau juga menyampaikan apabila akan ada misalnya beliau tidak menutup kesempatan bagi misalnya ada informasi atau apapun yang masukan diberikan kepada pihak penyelidik, yaitu Direktorat Kriminal Umum. Ya, silakan, nanti itu akan ditindaklanjuti, akan coba ditindaklanjuti apakah informasi tersebut merupakan valid atau tidak, sehingga bisa sesuai dengan apa yang disampaikan itu. Sementara itu, mantan kuasa hukum Brigadir Yosua berpendapat pihak kepolisian bisa terlebih dulu memaksimalkan ratusan barang bukti yang sudah dihimpun sebelum mencari barang bukti baru. Nah, namun memang kita terkadang bisa juga menemukan bukti gitu ya, baik masyarakat ataupun keluarga. Tapi tolong jangan diandalkan dan jangan dibebankan pembuktian kepada mereka. Nah, makanya kalau menurut saya, ya, alangkah baiknya, ya, segala temuan-temuan ataupun segala barang bukti yang ada atau yang belum ditemukan itu dimaksimalkan dulu, baru kalau sudah bisa dijelaskan secara benar-benar komprehensif dan optimal, barulah dinyatakan apakah ada atau tidak peristiwa pidana. Kini keluarga almarhum Arya Daru tengah berunding menunjuk kuasa hukum guna menyikapi hasil penyelidikan dan tetap mendorong pihak kepolisian melanjutkan pencarian handphone milik almarhum yang hilang. Untuk penunjukan kuasa hukum nantinya gimana, Mas? Apakah masih didapatkan, Mas? Saat ini ya kita masih masih membahas di dalam keluarga, jadi kami belum bisa berkomentar lebih lanjut. Dari 2 ponsel yang dimiliki Arya Daru, polisi ternyata belum menemukan satu ponsel utama milik sang diplomat yang diyakini jadi barang bukti kunci. Sejauh ini polisi hanya berhasil mendeteksi ponsel yang hilang itu nonaktif di tanggal 7 Juli malam atau saat Arya Daru mengantre taksi di pusat perbelanjaan di Bilangan, Jakarta Pusat. Tim Liputan Metro TV. Lantas bukti lain apa yang bisa menggulirkan kembali penyelidikan kasus Arya Daru? Kami ajak Anda membahasnya bersama pengamat teknologi informasi, ahli digital forensik Abimanyu Wahyu Hidayat. Pak Abimanyu, selamat malam. Selamat malam, Mas Iqbal. Apa kabar? Sehat, semoga Pak Abimanyu juga sehat. Pak Abimanyu, dari penyelidikan dan paparan yang dilakukan polisi sampai pada kesimpulan penyebab kematian Daru, apakah masih ada substansi yang luput, Pak, dari analisis Anda? Kalau bilangnya gini, jadi pernyataan polisi itu adalah langsung mengatakan bahwa sejauh ini temuannya adalah bahwa lebih ada kecenderungan bunuh diri, walaupun dari beberapa hal mantan Kabar Reskrim waktu itu juga mengutarakan itu belum confirm diutarakan sebagai bunuh diri, tetapi masih berupa kesimpulan, ya, kesimpulan sementara. Nah, kesimpulan sementara yang nanti mungkin berdasarkan temuan lagi. Pertanyaannya tentu adalah kalau kesimpulan sementara, kenapa bahasanya bunuh diri, ya? Kenapa nggak masih? Jadi bilangnya harusnya kan paling tidak ada kecenderungan ataupun kemungkinan bunuh diri. Itu yang kita harus lihat satu. Yang kedua, dasar apa yang menyebabkan bahwa polisi menyampaikan bunuh diri? Saya ngelihatnya dari CCTV, ya. Saya nggak mau analisa secara hukum ataupun bukti-bukti yang lain, karena nanti saya akan meloncat dari kapabilitas saya. Kita bicara sekarang yang menjadi andalan kepolisian sejauh ini adalah CCTV dan sebagian bukti call saja, gitu loh. Nah, dari CCTV yang ada, yang ditayangkan, kita bisa cara gini, yang ditayangkan, yang disampaikan kepada masyarakat adalah adanya kecenderungan kemungkinan lebih arahnya
tidak adanya keterlibatan pihak lain. Ya, kita catat, dengerin aja semuanya, bukan hanya saya. Kita dengerin pernyataannya dari Digital Forensik Kepolisian sendiri, menyatakan bahwa dari 21 CCTV yang sudah diperiksa, sejauh ini tidak ditemukan adanya kekerasan. Ya itu ngomongnya ya benar, tapi nggak gitu amat gitu loh. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang di CCTV tersebut tidak ada bukti kekerasan. Mau ada bukti kekerasan bagaimana? Wong kejadiannya ada di dalam kamar kok. Korbannya ada di dalam kamar. Kecuali kejadiannya di WC umum, tempat apa, ataupun mungkin di suatu taksi, ataupun ada di tempat lain ya. Itu berarti ada ke pihak lain. Tetapi kalau hanya berdasarkan bukti CCTV dibilangnya dan kemudian tidak ada bukti kekerasan, bahasanya itu kan kayaknya antara nyambung, iya sih memang ada bukti kekerasan, tapi sebetulnya loh kenapa berdasarkan CCTV ngomongnya itu bahwa tidak ada bukti kekerasan lalu dianggap bunuh diri. Itu tanda tanya besar bagi saya. Silahkan dengarkan kata-katanya polisi. Nah bagi saya kata-kata pemilihan kata-kata itu kan bukan yang salah, tetapi bisa dibilang jadi kayak bahasa bersayap. Oke, kalau kita ngomong sekarang CCTV yang menjadi anggapan adalah CCTV saat di rooftop, CCTV saat lagi di plaza yang depannya G ya, nggak apa-apa GI kan kita sudah ketahui. Kemudian ada di kosan. Nah, kalau kita lihat itu saja itu nggak lengkap, karena bisa ngasih lihat adanya keberadaan di Kemenlu, tetapi tidak ada perjalanan dari Kemenlu itu ke GI. Padahal itu perlu. Kenapa? Dengan demikian bisa dipastikan jam berapa dia keluar dari Kemenlu. Cuma dikasih lihat aja bahwa dia ke GI, kemudian jreng ada di GI. Sebelum ke GI kemana? Apakah bisa dibuktikan? Dan sama siapa dia ke GI-nya? Itu menjadi pertanyaan. Lalu beberapa tayangan yang di GI itu hanya cuplikan-cuplikan saja. Adanya dia di suatu toko baju ya. Yang berawalan H gitu, kemudian ada di toko baju bayi, ada di situ juga. Tetapi harusnya bisa dikasih lihat juga, diperiksa, kira-kira dia ada ke counter-counter mana. Karena dengan adanya dia pergi ke counter-counter tersebut, dan kemudian dia beli baju-bajunya, dia beli barang-barangnya, barang itu kan yang dibawa akhirnya ke tower, kemudian tinggalkan. Sedangkan berangkatnya itu ke GI itu bawa tas apa enggak, itu enggak dijawab, belum terjawab. Nah dari sana kalau kelihatan akhirnya harusnya bisa dibuktikan. Ya, nah kemudian itu tuh, barusan saya ngelihat ada tayangannya. Tas katanya yang dibawa ke itu adalah tas berupa hitam. Ya, yang dibawa ke yang ditinggalkan di tangga ke tower. Sedangkan yang dibawa yang bersangkutan pada saat dia ke atas itu berupa suatu tas jinjing putih, kemudian ada satu tas warna terangnya juga, bukan nggak ada yang tas jinjingnya kayak gini yang kayak ditinggalkan di sini. Jadi sekarang yang dibawa si ke Arya itu waktu ke atas, itu tasnya sekarang di mana? Itu yang jadi tanda tanya. Jelas kok di CCTV-nya kelihatan kok. Oke. Nah kemudian saat dia bawa ke atas, kemudian akhirnya dia turun kembali. CCTV ini harus dihadirkan secara utuh, Pak Abimanyu. Kenapa kepolisian tidak mampu untuk mendeteksi, untuk mencari tahu siapa lagi selain dia yang juga naik ke rooftop? Baik. Itu perlu dideteksi, itu perlu diketahui, harusnya ada. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sekarang ini saja sudah menunjukkan bahwa dua badan ini, baik Barreskrim maupun sekarang Kemenlu, itu justru melakukan dua kelalaian. Kalau di Barreskrim kurang lengkap dalam mengungkapkan, dalam mengumpulkan data-data CCTV-nya. Sementara sekarang terbukti bahwa Kemenlu itu, satpamnya itu sangat lalai. Terbukti ada orang bisa leluasa naik ke rooftop, naik ke area yang harusnya sangat aman dan sangat terjaga, tanpa terdeteksi. Nggak ada reaksi, nggak ada tindakan dari pihak satpamnya di situ untuk segera mendeteksi dan kemudian nguber. Ini ngapain ada orang seorang diri naik ke rooftop? Baik, Pak Abimanyu bisa mendengar saya? Kan juga di Kemenlu. Kemenlu berani jawab nggak? Nah, sejauh itu tidak bisa dijawab, berarti ini skenario yang jadi ngada-ngada. Oke, sekarang kita turun lagi ke bawah. Kita langsung ambil analisa sekarang yang di kosan. Sejauh ini hanya kelihatan bahwa yang bersangkutan katanya pulang malam-malam banget ke kosan. Ya, pukul 23 atau beberapa. Gambarnya waktu ke kosan itu gelap. Padahal kemampuan kepolisian kalau mau menunjukkan bahwa itu benar dia, itu harusnya bisa diterangkan. Nggak mungkin kosan itu begitu gelap. Ya, perjalanan di depan nggak mungkin segitu gelap. Ini terlalu gelap. Harusnya berani diterangkan sama pihak kepolisian. Kan aplikasi banyak untuk menerangkan gambar, mudah banget. Ya, kemudian saat itu dia jalan itu ke arah dalam, ke arah tempatnya.
Kalau kita perhatikan analogi yang tersebar kemana-mana adalah saat dia jalan keluar itu dia membawa semacam kantong sampah, gitu ya, apa kantong apapun. Saya ngomong-ngomong kantong sampah sekarang, saya hanya bilang itu kantong apapun, dia bawa ke sana, tapi kemudian waktu kembalinya jalannya gagah. Sedangkan waktu jalan ke sana, lihat, perhatikan, waktu dia membawa kantong itu ke depan, jalannya tuh kayak setengah jinjit, karena dia sudah menggunakan sendal. Sedangkan waktu jalan kembali dari arah sana, dia itu jalannya kayak orang baru pulang kantor, masih kayak stylish, masih pegang di situ dan sepatunya juga berlainan. Silakan orang yang melakukan pengecekan di situ. Jadi hanya karena ada urutan orang jalan keluar membawakan kantong hitam dan kemudian kembali ke dalam tanpa bawa apa-apa, kita analoginya nganggapnya dia keluar lepasin suatu tempat sampah dan kemudian balik ke dalam. Padahal bisa jadi yang sekarang beredar di masyarakat atau saat dia datang ke dalam ruangan dalam kosannya, justru itulah momen-momen saat dia pulang dari kantornya gitu. Baik, nah ini Pak tinggal Abimanyu, kita lihat, kita Pak Abimanyu? perhatikan gambar-gambarnya, apakah gambar tersebut itu timestamp-nya masih cocok apa tidak. Kenapa? Karena jamnya sejauh ini yang kalau kelihatan itu selalu di zoom, yang disodorkan kepada masyarakat adalah yang di zoom. Padahal kamera ini kamera wide. Jadi dia untuk mengcover seluruh kegiatan yang ada di kosan tersebut dibikin kameranya wide. Tapi yang diedarkan di zoom. Nah bisa jadi aja data timestamp aslinya itu jadi ketutupan di atas gitu ya, nggak nyata. Itulah yang aslinya nggak kelihatan. Oke, itu kita bicara analisanya yang CCTV ya. Kalau analisa yang lain sekarang kita bicarakan ini Mas Iqbal. Kita lihat sekarang Pak Abimanyu bisa mendengar saat si orang kosnya melakukan pemeriksaan, itu gambarnya itu dia melakukan pemeriksaan si korban itu kan lagi tertidur. Terbujur. Ya kemudian si orang kosannya masuk, si petugas kos masuk, kemudian ngelihat dan langsung membuka selimut dan dia kaget, orang kosannya kan kaget, balik langsung kemudian, mukanya ketutup lakban gitu kan. Itu rekayasa, beneran deh, itu rekayasa. Itu dari penjaga kosnya ya. Tapi Pak Abimanyu? Ya. Oke, Pak Abimanyu, artinya ini kan kalau masih berupa kesimpulan sementara dan membuka penyelidikan lebih lanjut. Karena saat si petugas kos masuk ke dalam, yang namanya ngelihat orang terbujur dia di balik selimut, bisa jadi lagi tidur. Pasti skenario-nya dia akan mencolek-colek dulu, dia menepuk-nepuk, dia kan ditepuk-tepuk gitu kan kakinya, maaf ujung kakinya digoyang gini umpamanya. Oke, Pak Abimanyu sebentar, Pak Abimanyu. Ya kan gitu. Pak Abimanyu. Ini tidak terjadi, karena kan itu namanya normalnya seorang cuma petugas kos membangunkan pelanggannya loh. Pasti ada aktivitas kayak gitu. Nah, tapi ini nggak ada. Jelas kayaknya berarti seakan-akan dia sudah tahu si orang tersebut sudah terbujur kaku. Baik. Minimal kalau mulai dicolek dia tahu, ini badannya dingin nih, baru kemudian kaget ngelihat gitu dong kalau mau sandiwara gitu. Baik, Pak Abimanyu, artinya kalau memang ini kesimpulan sementara dan masih bisa membuka penyelidikan, artinya harus menghadirkan CCTV secara utuh untuk mendapatkan bukti baru yang dibutuhkan tersebut. Ya, saya jadi bilangnya gini, saya nggak bilang kesimpulan sementara, tetapi ini kesimpulan berdasarkan yang ditayangkan. Beda dengan kesimpulan sementara. Yang punya kata-kata kesimpulan sementara itu adalah pihak reskrim, pihak kepolisian yang harusnya menampilkannya sementara. Tetapi kalau saya berdasarkan keputusan berdasarkan apa yang dilihat. Saya kan hanya bisa ngelihat pertama yang ada di media ataupun yang disebarkan dari media dan dicek kepada saya, dilakukan klarifikasi ya, ke periksa gitu loh. Sedangkan kalau saya tidak ada di sana, tidak melakukan pemeriksaan, kan saya tidak bisa memeriksa secara utuh tayangan tersebut. Berarti dari kata-kata saya tidak ada kata-kata yang namanya kesimpulan sementara, karena saya hanya menyimpulkan berdasarkan apa yang ditayangkan pihak kepolisian. Gitu ya, dan kemudian dari kepolisian kan pihak media. Jadi gini lihatnya, saya tidak menyalahkan Barreskrim sama sekali enggak. Itu Barreskrim itu saya bilang orang-orang pintar. Kenapa saya ngomong pintar? Saya yang ngajarin. Barreskrim itu saya pernah ngajarin juga kan, bahkan saya ngajarin artificial intelligence. Pernah saya ceritakan ke publik. Puluhan orang Barreskrim itu saya latih. Kalau mereka nggak pintar, nggak mungkin saya mau diminta untuk ngajarin mereka. Nggak pintar kok. Tapi saya mau ngajarin karena saya tahu mereka pintar. Nah, tujuan saya sekarang adalah membantu orang-orang pintar tersebut agar lebih teliti, agar bisa lebih mengungkapkan kasus ini. Kalau tujuannya adalah untuk mengungkapkan, bukan untuk sekedar menuntaskan. Itu yang saya ingin. Dan saya tahu orang-orang reskrim, saya kenal bahkan dari pimpinannya di reskrim Trimsus, namanya Disrektrimsus, kayak gitu-gitulah. Ya Pak Halifah Asegaf, saya masih kenal orangnya, gitu loh. Dan situ, nah kemudian di situ kemarin kita kembangkan, dan saya sangat ingin membantu. Kenapa? Banyak tanda tanya yang harusnya kita bisa jawab kalau dari tayangannya memang bisa kita buka utuh gitu. Baik. Saya boleh menambahkan yang soal handphone hilang.
handphone hilang itu dibilangnya handphone hilang terjadi itu pada saat yang bersangkutan itu ada di parkiran, parkiran taksi. Itu pertanyaannya apa? Pernyataannya di situ. Karena apa? Suatu bukti bahwa setelah dicek sama petugas GI, diketahui ternyata yang bersangkutan itu manggil taksinya itu menggunakan yang pakai taksi yang bukan lewat online, tetapi bisa dipanggil langsung. Ya jelas pada saat itu dia sudah tidak menggunakan ponsel. Tetapi kalau orang tidak punya ponsel berarti dia akan kehilangan. Beda panik kalau orang kehilangan nggak akan langsung pulang. Namanya orang kehilangan di ponselnya pasti dia akan pikir dia akan kembali ke tempat-tempat tertentu. Dia akan balik ke badan, nggak langsung pulang begitu aja. Semua orang ponsel kehilangan, jangan kan kehilangan, ketinggalan aja kita pasti balik dulu, kita akan mencari kok. Maksudnya kehilangan ponsel udah aja jalannya kayak orang santai, nggak orang panik. Waduh, era sekarang orang kehilangan ponsel artinya mukanya nggak penting ya, sesantai Pak itu Abimanyu gitu ya. jalannya. Oke. Kenapa? Artinya HP ini penting ya untuk mencari bukti baru ya? Bagi semua orang pasti HP itu penting dan itu yang penting ditemukan. Sekarang orang kalau kehilangan HP beneran, dia kehilangan HP bukan diserahkan ke orang. Masa habis itu pulang kembali ke Kemenlu, dia nyantai jalan ke atas. Nggak mungkin lah, pasti dia akan ingat-ingat dia akan kemana. Dia akan menelpon temannya, dia akan menelpon tempatnya teman yang pernah terakhir ketemu sama dia tanyakan lihat ponsel gua nggak apa gimana gitu loh. Ini bisa nggak skenario ini coba ditemukan oleh pihak kepolisian gitu loh. Ya Baik, bahwa kita skenario nantikan ini ya, Pak harusnya Abimanyu. memang terbentuk kalau memang dia kehilangan ponsel pada saat dia mau pulang. Pertanyaannya justru apakah betul hanya kehilangan ponsel pada saat dia mau pulang atau dia kan kesana kan ketemu dua orang yang namanya D atau V, jangan-jangan mereka lah yang memegang tanpa mencurigai pihak tertentu, ya bukan berarti D dan V kemudian orang yang mengambil, saya itu enggak, tetapi ini ada suatu skenario mungkin misalnya di mana dia merasa terancam sama seseorang, terancam kayak gimana, dia jadi menyerahkan ponsel dia bahwa kunci dia semuanya rahasia hidup dia ada di ponsel tersebut. Kalau dia kehilangan, dia akhirnya umpamanya kenapa-kenapa terjadi sesuatu, maka silakan ponsel itulah yang disebarkan misalnya. Baik, itu bisa kita saja. nantikan Pak Dan Abimanyu. untuk mencari itu nggak perlu sulit. Itu tinggal kita Oke. lihat hubungannya di sosial media, itu pakai aplikasi yang dimiliki. Baik, Pak Abimanyu, terima kasih sudah memberikan pendapat untuk Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.